Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami. Ini ada pembelokan sejarah makam lagi nih. Ini berada di Kabupaten Blitar ya. Jadi kami membacanya di Jatim Aimes. Dikabarkan bahwa makam Tiga Putri Mataram di Blitar diklaim makam Habib Yaman. Sejarawan ungkap fakta baru. Ini 27 Juni 2024 ini. Jatim Times. Polemik makam Tiga Putri Mataram di Blitar semakin memanas setelah klaim bahwa situs tersebut adalah makam Habib keturunan Yaman. Terkait polemik itu, sejarawan Ferry Riandika memberikan tanggapannya. Setelah melakukan pengecekan langsung ke lokasi, menurut Ferry, makam tersebut memang berasal dari era kerajaan Mataram Islam. Tetapi bukti yang ada menunjukkan bahwa penghuni makam itu bukanlah seorang putri atau Habib, melainkan seorang bangsawan. Pengecekan langsung di makam Tiloro. Setelah mendengar polemik yang berkembang di media, Ferry Riandika, sejarawan yang dikenal luas akan pengetahuannya tentang sejarah Jawa, memutuskan untuk melakukan pengecekan langsung bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Blitar di makam Tiga Putri Mataram di Komplek Makam Tiloro, Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukerjo, Kota Blitar. Ferry menjelaskan bahwa makam tersebut menampilkan nisan tipe Sultan Agungan yang khas dari masa Sultan Agung dan sesudahnya, yaitu sebelum pembagian wilayah akibat Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Nisan-nisan yang ada menunjukkan karakteristik dari masa Sultan Agung, ujar Ferry. Rabu 27 Juni 2024. Namun, ia menemukan sesuatu yang menarik. Berdasarkan analisisnya, Ferry menyatakan bahwa penghuni makam itu bukanlah putri dari kerajaan Mataram, seperti yang selama ini diyakini masyarakat. Yang di makam utama masa Sultan Agungan itu bukan sosok putri, melainkan yang timur laki-laki dewasa, tengah kemungkinan keluarganya atau anak, dan yang barat perempuan dewasa. Bawahnya selatan barat kemungkinan pembantunya. Jadi mereka adalah bangsawan, bukan ulama, jelas Ferry. Ia menambahkan, biasanya ulama atau penghulu memiliki simbol khas seperti wulan tumanggal atau purnama sidinya di nisannya. Namun pada makam ini simbol-simbol tersebut tidak ada. Ini menunjukkan bahwa penghuni makam kemungkinan besar adalah pejabat daerah atau bangsawan, bukan ulama. Ferry juga mencatat bahwa nisan-nisan tersebut terbuat dari batu putih atau gamping yang mudah aus, yang konsisten dengan material yang digunakan pada masa itu. Jadi, makam Tiga Putri Mataram di Komplek Makam Tiloro itu memang makam era Mataram. Tapi nisannya bukan putri, tapi laki-laki untuk yang timur, tengah keturunannya, barat perempuan, ucapnya. Perlunya kehati-hatian dalam penafsiran sejarah. Dalam pernyataannya, Ferry Riandika menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan dan mengidentifikasi situs-situs sejarah. Setiap situs sejarah memiliki konteks dan signifikansinya sendiri. Mengklaim sesuatu tanpa bukti yang cukup bisa mengaburkan kebenaran sejarah dan merusak warisan budaya, katanya. Ferry juga menyoroti maraknya fenomena ronsen kuburan atau pemalsuan makam yang mengubah identitas asli makam
menjadi makam Habib palsu. Fenomena ini perlu diatasi dengan hati-hati untuk menghindari kebencian dan perpecahan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Masyarakat di desa-desa perlu peduli dengan situs-situs makam tua yang ada di daerahnya dan merawatnya dengan baik, ujarnya. Makam Tiga Putri Mataram, simbol identitas dan warisan budaya. Sebelumnya, makam Tiga Putri Mataram yang terletak di Kelurahan Blitar telah lama menjadi simbol identitas dan warisan budaya bagi masyarakat setempat. Masyarakat setempat menghormati makam tersebut sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi tiga putri dari Kerajaan Mataram pada abad ke-17. Roro Rayung, Roro Wandansari, dan Roro Bondan Palupi. Penghormatan ini tercermin dalam penamaan jalan-jalan di Kelurahan Blitar yang mengambil nama ketiga putri tersebut. Namun, klaim bahwa makam tersebut adalah makam Habib keturunan Yaman telah menimbulkan kekhawatiran. Sebab situs-situs seperti makam Tiga Putri Mataram bukan hanya merupakan bagian dari identitas sejarah Blitar, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur dan sejarah lokal. Ferry Riantika mengajak masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan warisan sejarah ini. Situs-situs sejarah adalah bagian tak terpisahkan dari identitas kita. Merawat dan melindunginya adalah tanggung jawab kita semua dengan menjaga sejarah dan budaya kita. Kita juga menjaga masa depan bangsa ini, pungkasnya. Dengan adanya klarifikasi dari Ferry Riantika, diharapkan polemik terkait makam Tiga Putri Mataram dapat segera terselesaikan dan situs ini dapat terus dijaga sebagai bagian penting dari warisan sejarah Blitar. Itulah makam Tiga Putri yang diklaim menjadi makam Habib Yaman. Ngeri kan? Munculnya ronsen kuburan. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.